Sebuah kota pedesaan di Korea, ada pasangan suami istri bernama Jae-gu dan Sun-young. Mereka menjalankan usaha kecil di pinggir jalan. Namun sayangnya, bisnis mereka terganggu oleh perusahaan konstruksi yang membuat banyak truk menghalangi akses pelanggannya. Kondisi ini membuat penghasilan mereka sangat minim. Hampir tak cukup untuk bertahan hidup. Jae-gu merasa frustrasi memutuskan pergi ke lokasi konstruksi untuk minta kompensasi kepada bos perusahaan. 안 먹었는데 어디 가? 아유, 씨발 진짜. Namun saat ia berada di sana, secara tak sengaja ia menabrak anak mereka. Kejadian ini membuat orang-orang di sekitar menganggap Jae-gu sebagai orang gila. Di kantor polisi, Jae-gu mendapat informasi tentang ayah mertuanya yang akan menjual tempat usaha yang ditinggali Jae-gu saat ini. Saat Jae-gu pulang, dia melihat seorang pria yang mengalami masalah dengan truknya. 김 사장. 아니 저 어디서 밸브 몇 개만 바꾸면 몇 년도 탈 수 있어요. 김 사장. 아니 내 알아보니까 뭐. Setelah Jae-gu sampai di rumah, dia menanyakan apakah benar ayahnya akan menjual tempat ini. Sun-young membenarkan karena mereka belum membayar pajak. Jae-gu semakin stres dan memutuskan untuk menenangkan pikirannya. 너희 집에서 여기 비우라고 그랬어? 뭐라 했나 봐. 온 동네 인간들 죄다 그 새끼 눈치만 살피는데 뭐가 되냐? 그게 내 탓이니? 여기 누구 때문에 내려왔는데? 담배 제일 싼 거 뭐예요? Sambil menikmati sebatang rokok, Jae-gu didekati oleh Pak Moon. Mereka menghajarnya karena ia menolong pria pengemudi truk yang menghalangi bisnis Tuan Moon. 아무도 안 놀아주니까 심심하더라. 네가 경고했지. 네가 뭔데 이 빵 좀 떨어졌노? 야 씨발 새끼야. Esok harinya, Jae-gu menjemput Sun-young di rumah orang tuanya. Ia membawa kue agar keluarga tak memarahinya. Namun ketika dia tiba, dia mendengar semua keluarga menghinanya. 뭐 때문에? 진짜 창피하고는 말이야. 전기차가 뭔데 위 먹고 이게? 그만 좀 해! 잠만 말고 이달 말까지 가게 비우고. Pada saat itu, Jae-gu melihat sebuah mobil berhenti di tengah jalan karena bannya kempes. Tanpa ragu, dia segera menawarkan bantuan. 에이 배려버렸네. 이런 게 박혀 있었던 거예요? 공사 현장에 트럭들 많이 다니는데 심하네 심해 이거. 아유 튼튼하네. Karena sudah larut malam dan mereka berada di tempat antah berantah, Jae-gu memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan biaya jasa bengkelnya. 내린 건데. 아 무슨 바가지 씌워도 정당하게. 아 무슨 타이어 하나에 25만 원씩이나 해요. 아 적당히. 그냥 가자. 안녕하십시오. Karena penasaran dengan benda yang merusak ban itu, akhirnya dia kembali ke jalan untuk mencari benda yang jatuh dari truk. 오빠. 아 그래. 왜 나와 있어? 아빠가 소문나기 전에 전기요금이나 내라. 아야. Untuk menenangkan Sun-young, Jae-gu memberikan uang hasil kerjanya. Jae-gu pun kesulitan tidur karena terus memikirkan benda-benda di jalan. Dia kembali ke jalan dan memiliki ide untuk menyebarkan besi tajam ke jalanan. Tentu saja tujuan ini agar mobil yang melintas terkena jebakannya. Esok paginya, mereka mendapatkan klien baru yang mengalami ban kempes. 어우 가셔야 되겠는데. 다 됐습니다. 얼마예요? 아니 8만 원 해가지고 16만 원인데. 네 고맙지. Rencana Jae-gu berhasil dan mendapatkan $200 di hari itu. 감사합니다. 네. 들어가십시오. 오빠, 뭐 먹고 싶어? 고기 먹을까? Beberapa jam berlalu, Jae-gu menunggu pelanggannya lagi.
tapi tak ada satupun yang datang. Akhirnya, dia pergi untuk melihat besi yang ia sebar. Ternyata besi itu hilang dan kurang efektif karena ukurannya yang sangat kecil. 아, 나 저놈 새끼들 도움이 안 되네. Malam harinya, Jae-gu membuat potongan baru yang lebih runcing, dan ia menyebarkan lagi di jalanan. 아, 뭐해! 그러다 사고라도 크게 나면. 너 그냥 가만히 있어. Ya, Sun-young khawatir tindakannya bisa menyebabkan kecelakaan. Namun Jae-gu menjelaskan bahwa dia mendapatkan pelanggan sebelumnya karena terkena jebakannya. Pagi harinya, jebakan Jae-gu membawa banyak pelanggan hingga mendapatkan banyak uang. 안 걸리게. Sun-young pun tak bisa berkutik melihat banyak uang dan mulai merestui tindakan suaminya. Singkat cerita, mobil Yeri menjadi korban terbaru dari ban kempes. Yeri ini adalah bos konstruksi yang ada di sekitar lokasi Jae-gu. Karena bosnya pernah membawa Jae-gu ke kantor polisi, dia enggan membantunya. Tapi Sun-young mengatakan bahwa Yeri bisa membayar 2 kali lipat. 딴 데 가시라고 그래. 수리비 2배로 준다니까 빨리 갔어. Saat Sun-young membuat boneka, Yeri bertanya berapa pendapatan dari hasilnya itu. Dan Sun-young merasa terhina karena dia merasa seperti orang pengemis. Karena ketika Yeri membeli boneka, dia menyelipkan selembar uang di bonekanya. 그런 거 하면 얼마나 받아요? 5원이요. 오늘은 그만해요. 얼마예요? 예, 타이어 두 짝에 90만 원에 베어링 손잡고. 이보세요. 페어링에 무슨 문제가 있었는데요? 가게가 상식이 없네. 또 뭐 공인비까지 해서. 줄게요. 주면 될 거 아니에요, 아저씨. 고맙습니다, 아줌마. Karena kemiskinannya membuat dirinya merasa hina, Sun-young mulai membuat rencana untuk menancapkan paku di aspal secara permanen. Jadi mereka tak perlu lagi bolak-balik memasang jebakan. 여보, 우리 맨날 여기 와서 이러고 이 있잖아. 딱딱한 바닥에. 여보, 차온다, 빨리. Pagi harinya Sun-young mulai perawatan ke salon untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. 뭐 얼마 안 하네. 해주세요, 그럼. Faktanya, kondisi keuangan mereka saat ini telah membaik hingga mencapai telinga Pak Moon yang mulai curiga. 아, 장사 안 된다고. 그때 밀린 것까지 싹 다. 그럼 뭐 소리고? 아, 양반들은 틀린 교수 할배 명언 들어간 거 아십니까? 이거 뭐야? 저 지나갔다가. Ketika malam tiba, Jae-gu dan Sun-young kembali ke jalanan dengan membawa bor dan menancapkan paku pertama mereka di aspal. 쉽게 빠지잖아. 다음에 좀 큰 드릴로 갖고 와야겠다. Sementara itu, Yeri kehilangan anaknya yang diculik. Ketika polisi datang ke rumahnya, Yeri menemukan boneka yang dia beli dari Sun-young dan menuduh mereka sebagai penculiknya. Karena sebelumnya, Jae-gu pernah menabrak anaknya saat meminta kompensasi. 본거부터 사야 될 것 같아. 그 돈을 계속 이렇게 둘 순 없잖아. 돈이 많아서 문제다, 진짜. 지금 아무리 그래도 확실한 증거도 없는데. 별장 CCTV 확인하는 동안. 비가 너무 많이 오잖아. 이 정도 비 가지고 뭘 그래. Polisi menemukan Jae-gu dan menangkapnya karena mereka mendengar bahwa Sun-young membuat keributan di lokasi konstruksi hingga menabrak anak tersebut dan menjadikannya tersangka utama. 왜요? 놀라는 거 보니까 아는 사람들인가 보네요? 모르는 사람이에요? 네.
조 대표가 빵꾸 나가지고 네 가게 간 거 왜 말 안 해, 임마? 그날이었구나. Polisi juga melakukan penggeledahan di tempat Jae-gu, dan ayah Sun-young juga hadir di sana sebagai pemilik tempatnya. 진짜 김서방이 남이야. Pada akhirnya, tidak ada bukti yang dapat ditemukan dimanapun, dan Jae-gu dibebaskan tanpa tuduhan. 집에 바로 가시는 거죠? 한 대 태우세요. Kepala polisi mengantarnya pulang sebagai permintaan maaf. 이러니까 당신이 무식한 아니 백도 없고 뭣도 없으면 좀 계세요. 예? 그럼 그냥 하는 걸로 알고 있을게요. 우리 들킨 거야? 밥 안 먹었지? 잠깐 기다려. 됐어, 배안 고파. Keesokan paginya, Jae-gu membuat jebakan. Tapi Sun-young sangat khawatir karena suaminya belum tidur semalaman. 왜 나와 있어? 설마 오늘 나가려고? 진짜 또 잡혀가고 싶어? 온 동네 차는 다 빵꾸 나갖고. 왜 그래 무섭게. Sementara itu, Pak Mun masih yakin bahwa Jae-gu menyembunyikan sesuatu. Dan karena polisi tidak dapat melakukan apapun tanpa bukti, dia setuju dengan saudaranya yang merupakan seorang polisi untuk mengawasi mereka. 지나간다. 왜 이렇게 많이 다녀? Pada malam harinya, Sun-young mulai menancapkan paku di jalanan. Tapi sialnya, di sana Tuan Mun melihatnya. Sekarang, mereka mampu membeli makanan yang enak dan mulai memanjakan diri. 빨리 먹어. 정산해보니까 16팀이나 들어왔더라. 저 사람 그때 그 손님 아니야? 버스 타고 해도 된다. 아픈 사람이. 어떻게 안나? 많이 놀라셨죠? 그러다가 뭐 참을 받을지도 모르고 사람들 골로 갈 뻔했다 이가. 그러니까요. Sun-young pergi ke toko kelontong dan bertemu dengan Tuan Mun, yang mengaku sudah melihat aksi pengeboran paku yang dilakukan oleh Sun. Pak Mun meminta Sun-young untuk datang menemuinya secara pribadi jika ingin rahasianya terjaga. 왜 앉아? 저 그래갖고 아까 그 노인네들이 투석 받으러 가는 길이라고 그래서 깎아줬어? 좀 깎아달라고 그러더라고. 미쳤냐? 다 받았지. 얼른 차. 여보, 만약에 그거 뭔 말이야? 만약에 저기 뭘 어째 때려쳐야지. Esok paginya, Sun-young berangkat menemui Pak Mun. Sesampainya di sana, ternyata diajak menanamkan benih-benih iblis di dalam mobil. Demi rahasianya terjaga, Sun-young pun menikmati itu. Sun-young merasa kecewa apa yang telah ia perbuat. Ketika itu, dia bertemu dengan teman lama yang mengajaknya untuk belanja. 가자. 버스 타고 따라온다. Saat kembali ke rumah, Sun-young terlihat sangat berbeda dan menghabiskan banyak uang untuk belanja. Sementara Jae-gu kesal karena makan sendirian dengan makanan apa adanya. 제정신이냐 지금? 아름답다 아주. 이 라면 쪼가리 떼고. 야 수명아 뭐해? 야, 닦으려면 문을 열고 닦든가. 뭐야? 사고 난 거 아니에요?
Pagi harinya, sebuah mobil mengalami kecelakaan di sawah dekat bengkel mereka. Mengetahui bahwa polisi akan segera tiba, Jaegu bergegas ke jalan untuk mencabut paku. Ternyata, pria itu manajer yang bekerja di konstruksi. Jaegu dibuat bingung karena dia melarikan diri saat melihatnya. Jaegu kemudian mendengar sesuatu di bagasi mobil. Ternyata itu adalah anak Giri yang telah diculik. 홍다알량이 주민인 김재구 씨에 의해 구조된 바로 그 현장에 Hanya dalam beberapa jam, wartawan dan gubernur mendatangi bengkel Jaegu yang sekarang dianggap sebagai pahlawan. Bahkan ayah Sunyong juga muncul di sana. Tapi dia menceritakan tentang menantunya itu dengan cerita yang baik, hanya demi kesempatan berteman dengan gubernur. Kejadian ini membuat mereka mendapatkan hadiah uang dan mulai membeli mobil. Tapi pengeluaran mereka tidak berhenti di situ saja. Mereka juga membeli papan nama untuk toko, pakaian mewah, dan makan di restoran mahal, di mana mereka juga berencana untuk pindah ke Seoul. 치사하다 치사해. 하여간 있는 것들이 더해. 우리 뒤에 아예 붙어서 있다 저 아저씨. 요거 하나 더. 알겠습니다, 손님. 조금만 살아나는 양반. 내가 네? 내가 얼마 좀 그러네. Saat Jaegu menikmati minumannya, tiba-tiba polisi lari dengan panik. Dia mengikutinya. Di sana dia mendengar kalau ada yang kecelakaan parah akibat paku yang ditancapkan. 진짜예요. 내가야. 아니, 갑자기 펑 하면서. Saat di luar rumah sakit, Jaegu merenungi kesalahannya. Tanpa sengaja, Tuan Mun melihatnya dan menyuruhnya pergi sebelum dia memberitahu semua orang bahwa ini adalah kelakuannya. 악나라! 뭘 쳐다보면 가라고! 야 집구석 가가 빵꾸나 내라. 만약에 누가 우리 일을 알고 있는데 Saat perjalanan pulang, Jaegu melihat istrinya di tengah jalan. Ternyata Sunyong malah membuat jebakan lebih banyak lagi, yang membuat Jaegu semakin stres. Pertengkaran pun terjadi. Jaegu mengambil semua uang untuk dibakar karena merasa uang itu didapat dari penderitaan orang lain. 야! 아직 안 늦었어. 야, 이거 다 태워버려. Meskipun merasa bersalah, Sunyong lebih memilih menikmati uang yang dia dapatkan daripada penderitaan orang lain. 그냥 돈벌 생각이 나. Jaegu bergegas ke jalan untuk melepas paku-paku tersebut. Namun paku itu sangat kuat, terlebih lagi jumlahnya yang sangat banyak. 그렇게 많이 박았네. Keesokan paginya, saat Sunyong mempercantik diri, Jaegu pergi meminjam truk di perusahaan konstruksi. Dia berharap beratnya truk akan membengkokkan paku-paku tersebut sehingga mereka tidak akan pernah lagi menyakiti orang lain. Dan film pun tamat. Jadi film ini juga menggambarkan betapa pentingnya kejujuran dalam menjalankan bisnis ya geng. Tindakan Jaegu dan Sunyong yang gak etis ini akhirnya membawa dampak negatif bagi mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat istirahat. 그렇게 많이 박았네.